Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marhani dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 23085014022. Di sini, saya ingin memaparkan sebuah program pada bahasa Dev C++ di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya mohon maaf ya, saya menggunakan coding C++ pada handphone dikarenakan aplikasi Dev C++ di laptop saya tidak memadai. Baik, langsung saja pada contoh 1A dan B. By the way, saya sudah buat programnya ya. Jadi langsung saja pada baris 1 dan 2 menyertakan library include dan iostream untuk menggunakan operasi input atau output dan menggunakan namespace std agar tidak perlu menulis std.2.2 setiap kali menggunakan elemen dari standar library. Pada baris 4-7, deklarasi kelas nilai 1A dengan variabel anggota X, Y, dan Z yang dapat diakses secara publik. Baris 9-13, deklarasi tersebut berfungsi untuk hitung yang akan menghitung nilai X, Y, dan Z. Nilai X adalah 4 dan 6 yang dilakukan operasi bitwise and antara 4 dan 6 yang menghasilkan nilai 4. Lalu nilai Y ialah 5 dan 2. Dilakukannya operasi right shift pada angka 5 sebanyak 2 bit sehingga menghasilkan nilai 1. Lalu nilai C terdapat nilai 2 tambah 4 dikali 6 yang dilakukan secara operasi aritmatika sederhana sehingga menghasilkan nilai 36. Selanjutnya pada baris 15-20 ialah deklarasi fungsi tampilkan yang akan mencetak nilai Y, Z, dan X. Cout ini ialah output yang mencetak hasil nilai ke layar. Selanjutnya di baris 27-31 ialah konstruktor nilai 1B yang akan menginisialisasi nilai A dan B saat objek nilai 1B dibuat. Kemudian di baris 33-38 ialah fungsi hitung dan tampilkan yang akan melakukan dan mencetak hasil operasi modulus, perkalian, dan post increment. Increment sendiri ialah angka 1 yang akan ditambahkan ke nilai A. Lalu baris ke-40-43 ialah mendefinisikan fungsi main yang merupakan entry point program. Selanjutnya baris 45-48 ialah membuat objek 2 dari kelas nilai 1B dengan nilai awal A 20 dan B 10. Ketika ingin melihat hasilnya, kita klik run. Nah, ini dia hasilnya. Y memiliki nilai 1 karena right shift 2 bit menghasilkan 1. Dan C memiliki nilai 36 karena 2 tambah 4 kali 6 sama dengan 36. Dan X memiliki nilai 4. Kemudian hasil dari A bagi B adalah 0. Hasil perkalian A kali B adalah 200, ialah hasil dari 10 kali 20. Hasil increment A++ adalah 20, dan nilai A setelah increment adalah 21. Selanjutnya kita beralih pada contoh 2. Baik, langsung saja pada baris 1, pustaka tersebut dapat digunakan untuk input dan output. Ini memungkinkan kita menggunakan objek seperti scene dan cout. Baris kedua memungkinkan kita untuk menggunakan elemen dari namespace std tanpa harus menuliskan std.2 kali setiap kali sehingga kita bisa langsung menggunakan cout dan scene. Baris kelima ialah sebuah kelas bernama konversi. Kelas ini akan digunakan untuk melakukan konversi panjang.
Di sini kita menggunakan kelas publik yang menandakan bahwa anggota berikutnya dari kelas konversi dapat diakses dari luar kelas. Selanjutnya, baris ke-6 mendeklarasikan variabel M bertipe float yang akan menyimpan panjang dalam satuan meter. Baris ke-8 dengan 9 memiliki parameter meter yang bertipe float. Konstruktor ini akan digunakan untuk menginisialisasi variabel M, dan M sama dengan meter ialah untuk mengatur nilai variabel M dengan nilai yang diterima dari parameter meter. Baris ke-11 menandakan akhir dari konstruktor. Kemudian baris ke-13 dan 14 mempunyai fungsi toCM yang mengendalikan nilai float. Fungsi ini digunakan untuk mengonversi nilai dalam meter ke sentimeter. Baris ke-19 ini mengembalikan hasil konversi dari meter ke inci dengan mengalihkan M dengan 100 dan membaginya dengan 2,54 karena 1 inci setara dengan 2,54 cm. Baris ke-21 menandakan akhir dari fungsi toInci. Baris ke-24 mendefinisikan fungsi tampilkan hasil yang tidak mengembalikan nilai. Fungsi ini akan digunakan untuk menampilkan hasil konversi. Baris ke-25 menggunakan cout untuk menampilkan hasil konversi dari meter ke sentimeter dengan memanggil fungsi toCM. Baris ke-26 juga menggunakan cout untuk menampilkan hasil konversi dari meter ke inci dengan memanggil fungsi toInci. Baris ke-27 menandakan akhir dari definisi kelas konversi. Kemudian baris ke-28 ini menandakan akhir dari definisi kelas konversi. Selanjutnya ada itMain yang merupakan titik awal eksekusi program. Di baris ke-31 kita membuat objek konversi dari kelas konversi dengan panjang 30 meter. Konstruktor akan dipanggil dan nilai M akan diatur menjadi 30. Kemudian memanggil fungsi tampilkan hasil pada objek konversi untuk menampilkan hasil konversi dari meter ke sentimeter dan inci. Kemudian ada return yang mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai 0 yang menunjukkan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Kemudian di baris ke-34 menandakan bahwa akhir dari fungsi main. Selanjutnya kita akan melihat hasilnya dengan menekan tombol run. Jadi ini dia hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke kelas if else ya teman-teman. Langsung saja ya teman-teman kita ke integer nilai di baris ke-5. Nah, integer ini mendeklarasikan variabel nilai untuk menyimpan input pengguna. Dan cout ini menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan nilai. Dan sin mengambil input dari pengguna dan menyimpannya di variabel nilai. Kemudian if berfungsi untuk memeriksa apakah nilai berada dalam rentang 0 hingga kurang dari 50. Dan cout menampilkan kategori nilai rendah. Kemudian else if memeriksa apakah nilai berada dalam rentang 50 hingga kurang dari 75 dengan cout menampilkan kategori nilai sedang. Kemudian else if memeriksa apakah nilai berada dalam rentang 75 hingga 100 dengan cout menampilkan kategori nilai tinggi. Kemudian ada else ditampilkan jika nilai tidak masuk dalam rentang yang valid dengan cout menampilkan pesan kesalahan. Kemudian if memeriksa apakah nilai lebih besar dari 60 dengan cout menampilkan pesan bahwa pengguna lulus jika nilai lebih dari 60. Seperti biasa return 0 mengembalikan nilai 0.
menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Begitupun dengan baris ke-28, menandakan akhir dari fungsi main. Langsung saja ya teman-teman, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Coba kita ketik angka 90, apakah kita lulus dengan predikat tinggi atau nilai tinggi? Yap, betul sekali. Selanjutnya saya akan coba ketik angka 102. Nah, di sini nilainya tidak valid, tapi kita tetap lulus ya teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke contoh case. Nah, di sini saya sudah membuat program 5 case untuk masing-masing angka yang dipilih dengan default untuk menangani input yang tidak valid. Langsung saja kita ke integer choice yang merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan pilihan pengguna. Cout pada baris ke-7 digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna, meminta mereka untuk memilih angka antara 1 dan 5. Dan sin digunakan untuk mengambil input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel choice. Switch choice pada baris ke-10 akan memeriksa nilai variabel choice untuk menentukan tindakan yang sesuai. Case 1 menyatakan bahwa jika choice sama dengan 1, maka blok kode berikutnya akan dieksekusi dengan cout yang menunjukkan bahwa pengguna memilih angka 1, dan break untuk menghentikan eksekusi switch setelah kasus ini. Tanpa break, program akan melanjutkan ke kasus berikutnya. Lalu, case 2 menyatakan bahwa jika choice sama dengan 2, maka blok kode berikutnya akan dieksekusi dengan cout menampilkan pesan untuk pilih angka 2 dengan break untuk menghentikan eksekusi switch untuk kasus ini. Begitupun dengan case 3 sampai case 5. Selanjutnya ada default. Default ini menyatakan bahwa jika choice tidak sama dengan 1, 2, 3, 4, atau 5, maka blok kode berikutnya akan dieksekusi dengan cout yang menampilkan pesan kesalahan jika input tidak valid, dan break untuk menghentikan eksekusi switch untuk kasus default. Dan return 0 sama saja penjelasannya dengan program 1, 2, dan 3. Selanjutnya mari kita lihat hasilnya ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Saya akan coba ketik angka 5. Nah, teks yang muncul adalah Anda memilih angka 5 seperti isi cout case ke-5. Selanjutnya saya akan ketik angka 6 dan hasilnya tidak valid ya teman-teman. Kita hanya disuruh memilih angka antara 1 hingga 5 saja. Kita sekarang berada di ending video ya teman-teman. Kalau ada yang kurang harap dimaklumi ya, karena masih pemula. Baik, sampai di sini saja. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.